Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Sobri. Saya dari kelompok 5 kelas 4 broadcasting A. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi dari makalah kami yang berjudul Rambu-rambu bagi seorang pengarah acara. Untuk menjelaskan materi ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani sama teman saya, yaitu Mayasa Melawati dan Taufik Rahman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut materi makalah kami ini, langkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakang radio. Radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara ditransmisi secara serempak melalui gelombang radio di udara. Tahun 1896, Guglielmo Marconi menciptakan wireless telegraph yang menggunakan gelombang radio untuk membawa pesan dalam bentuk kode Morse. Seiring berkembangnya zaman, kegunaan radio kini bukan lagi sebagai penyebar berita atau informasi saja. Radio juga sudah dijadikan sebagai media hiburan bagi masyarakat, di mana mereka bisa mendengarkan musik dari program musik yang disuguhkan. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi di era modern ini, peran dan pamor radio semakin tergerus. Program radio yang bisa kita nikmati setiap saat itu membutuhkan kegiatan produksi yang akan melibatkan elemen-elemen tertentu di dalamnya, seperti hot clock dan rundown yang menjadi rambu-rambu bagi program radio agar tidak keluar jalur. Kedua hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang program director, karena kesuksesan sebuah program tentu akan bermula dari perencanaan dan pengaturan elemen-elemen yang baik dalam sebuah program. Nah, kita masuk pembahasan materi, yaitu yang pertama ada pengarah acara. Pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun televisi. Menurut Naratama, pengarah acara adalah seorang yang mempunyai profesi untuk bertanggung jawab secara kreativitas dan kualitas gambar yang tampak di layar, di mana di dalamnya ia bertugas mengontrol teknik sinematik, mempelajari dan meliput jalannya acara, dan memimpin kerabat kerja sebagai bidang televisi seperti penata kamera, penata lampu, penata audio, dan lain-lain, hingga menjadi tontonan yang berbobot dan dapat dinikmati. Menjadi pengarah acara itu perlu keterampilan khusus. Ia membutuhkan skill tersendiri. Penguasaan atas materi acara yang diliputi tidaklah semudah membaca atau menganalisa sebuah naskah acara. Kunci pengarah acara adalah meliputi momentum-momentum yang tidak di-set up untuk keperluan tayangan televisi, tetapi harus menjadi tayangan yang enak ditonton. Tentunya dengan posisi kamera blocking yang tepat dan dukungan teknis produksi yang profesional, ditambah dengan kreativitas editing yang menarik. Tugas pengarah acara adalah melakukan koordinasi dengan semua elemen, fasilitas, dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia memandu dan memberikan
instruksi penting dan rinci kepada kru baik di studio atau di lokasi, termasuk tim produksi, kerabat teknik dan artis atau pengisi acara. Pengarah acara selalu meminta petunjuk produser khususnya untuk program atau pertunjukan yang spesial, tetapi setiap waktu juga berperan sebagai produser. Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit yang terkait dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi, termasuk keperluan peralatan dan teknik, kebutuhan tata pencahayaan, sejumlah kebutuhan untuk operasionalisasi kamera, musik, dan kostum pemain atau artis. Di sini seorang direktur, pengarah acara, sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun bila ada perubahan naskah harus seizin penulis naskah atau writer. Pengarah acara harus mampu mengkombinasikan antara kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari berbagai profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kredibilitas diri. Pada produksi sebuah acara televisi maupun radio, pengarah acara berkoordinasi dengan kerabat kerja yang terdapat dalam organisasi produksi. Organisasi produksi dibentuk untuk memproduksi satu paket mata acara. Setelah mata acara selesai, maka selesai pula lah tugas organisasi produksi. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tugas dan tanggung jawab pengarah acara. Pengarah acara merupakan orang yang bertugas atas kelancaran seluruh siaran dari pola teknik sampai fanfare. Tugas pengarah acara berdasarkan standar operating producer atau SOP produksi adalah sebagai berikut. 1. Mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran. Yang kedua, memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi. Ketiga, membuat syuting script, running order acara, dan storyboard. 4. Sebagai pengarah jalannya produksi, melakukan koordinir dengan floor director saat siaran berlangsung. 5. Mengarahkan penyiar dan pengisi acara. 6. Membuat laporan kegiatan kepada eksekutif produser atau eksekutif director. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik Rahman. Pada Taufik Rahman dipersilakan untuk menjelaskan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Guide for Director atau panduan untuk sutradara. Andi Farudin dalam bukunya menyatakan bahwa seorang program direktur atau PD atau pengarah acara bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan melakukan pemilihan gambar dan suara sesuai rundown. PD seperti layaknya video editor yang dituntut mengerti tentang komposisi gambar, kontinuitas, dan sebagainya. Hanya saja semua proses dilakukan melalui master control sehingga PD dapat mengarahkan secara langsung, menggerakkan kamera, talent, audio, mengkoreksi lighting, make up, wardrobe, properti, dan sebagainya. Program director juga bertanggung jawab untuk mengawasi aspek kreatif dari program acara atau film di bawah produser. Program director mempunyai wewenang dalam memutuskan bagaimana acara tersebut akan berjalan.
Direktur juga bertanggung jawab untuk menjalankan skrip yang dibuat berjalan sesuai dengan proses syuting. Seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terlibat dalam proses produksi dituntut menghasilkan sebuah tayangan yang baik dan berkualitas sehingga mempunyai nilai dan layak tayang. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengarah acara haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa artistik, dan juga seorang pengarah acara harus bisa menguasai bagaimana produksi program pada program lain. Dalam produksi acara, semua kru akan dikomandoi oleh seorang pengarah acara atau program director yang duduk di ruang production control dan dibantu oleh floor director atau pengarah lapangan atau studio. Dengan naskah acuan yang disebut rundown, ini berarti semua kru harus aktif mengikuti saat sedang berlangsungnya siaran. D. Guide for interviewer atau panduan untuk pewawancara. Panduan pertanyaan interview yang pertama itu ada gunakan kalimat yang jelas dan singkat. Nah, yang kedua itu jangan masukkan opini penginterview dari bagian pertanyaan, bersikap objektif dan netral. Yang ketiga, ini hindari pertanyaan yang terlalu rumit dan panjang. Yang keempat, hindari pertanyaan bernada ancaman. Yang kelima, perhatikan tata krama percakapan dengan segelintir orang. Tipe pertanyaan yang harus dihindari itu ada 3, yaitu pertanyaan dengan muatan tertentu sehingga dapat menggiring opini pribadi yang diinterview. Yang kedua, pertanyaan yang mengarahkan atau memaksakan kehendak. Nah, yang ketiga ini ada pertanyaan berprasangka. Ada etika dan aturan yang harus dilakukan oleh pewawancara saat sedang mewawancarai narasumber. Yang pertama itu ada imparsial atau tidak memihak. Dan yang kedua itu ada jujur dan objektif. Nah, yang ketiga ini ada santun. Yang keempat, menghargai hak-hak narasumber. Terima kasih. Baik, saya Maya Samelawati akan mencoba menjelaskan poin berikutnya, yaitu guide for interviewee atau panduan untuk narasumber. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi narasumber yang disukai. Yang pertama yaitu mudah dihubungi. Karena jika merahasiakan nomor telepon, bagaimana orang radio akan menghubungi kita sebagai narasumber? Yang kedua, narasumber yang welcome anytime, artinya bersedia kapan saja untuk diwawancara, terutama jika live. Yang ketiga yaitu narasumber yang selalu up to date. Narasumber yang selalu mengikuti informasi dan berita menjadi salah satu kegemaran bagi pemandu acara. Yang keempat, narasumber yang kritis dan tajam analisisnya. Analisisnya ini diimbuhi dengan pengalaman, tidak hanya sekedar mengkritik, tapi juga menyuguhkan pemikiran yang solutif atau memberi jalan keluar. Yang kelima, narasumber yang diharapkan memberikan informasi, kesaksian, penjelasan pendapat,
dan lain-lain. Terakhir, yang keenam, narasumber yang menghindari ketidakjelasan penyampaian. Narasumber harus memilih dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Berikutnya, tipe dan kebiasaan narasumber. Ada beberapa tipe narasumber. Yang pertama yaitu tipe pendebat. Narasumber yang seperti ini maunya mengajak pewawancara masuk ke dalam pancingannya untuk berdebat. Untuk menghadapinya, pewawancara jangan menjawab balik pertanyaan si narasumber. Usahakan untuk menghindarinya. Yang kedua yaitu tipe pemanfaat. Narasumber yang seperti ini pandai memanfaatkan waktu on air untuk menaikkan popularitas dan pembenaran bagi dirinya. Yang ketiga, tipe komersil. Yang ketiga, tipe komersil. Kalau untuk menghadapi narasumber yang seperti ini, stasiun radio sebaiknya memiliki cenderamata atau standarisasi penghargaan khusus. Kesimpulannya, pengarah acara adalah seseorang yang ditunjukkan untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi, baik di radio maupun televisi. Tugas pengarah acara adalah melakukan koordinasi dengan semua elemen, fasilitas, dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia memandu dan memberikan instruksi penting dan rinci kepada kru, baik di studio atau di lokasi, termasuk tim produksi, kerabat teknik, atau artis atau pengisi acara. Program director atau pengarah acara bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan melakukan pemilihan gambar yang sesuai dengan rundown. Pengarah acara seperti layaknya video editor yang dituntut mengerti tentang komposisi gambar, kontinuitas, dan sebagainya. Aturan yang harus dilakukan oleh pewawancara saat sedang mewawancarai narasumber yaitu imparsial atau tidak memihak, jujur dan objektif, santun, dan menghargai hak-hak narasumber. Syarat untuk menjadi narasumber di radio yang disukai yang pertama adalah mudah dihubungi. Yang kedua, bersedia kapan saja. Yang ketiga, narasumber senantiasa up to date. Yang keempat, mempunyai pikiran yang kritis dan memberikan pemikiran yang solutif. Yang kelima, diharapkan memberikan informasi. Dan yang terakhir yaitu menghindari ketidakjelasan penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih.